Dan yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Apakah pada akhirnya aku benar-benar siap dengan segala yang tersembunyi di dalam diriku? Apakah aku cukup mampu untuk berani jujur dengan diri sendiri? Aku benar-benar dibawa berkelana dengan isi pikiran dan perasaanku, ngosongin tempat sampah di otak kita agar ada ruang untuk pikiran baru. Kenapa pada akhirnya Morning Pages ini bantu aku untuk menemukan diriku sendiri? Aku sudah journaling selama 1 tahun dan sudah bantu aku mengenal diri sendiri. Sebelum mengenal journaling, aku menyadari bahwa pikiran dan perasaan yang seringkali menumpuk di kepala bikin aku nggak bisa terbuka sama apapun. Dalam sebuah situasi, ada yang bisa kita kontrol dan yang nggak bisa kita kontrol. Dan yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi terkadang, apa yang selama ini hanya tersimpan di pikiranku, bikin aku jadi mudah stres, dan aku tidak bisa mengontrol diri sendiri. Awalnya aku sempat ragu tentang salah satu metode journaling ini. Apakah pada akhirnya aku benar-benar siap dengan segala yang tersembunyi di dalam diriku, keluar dalam bentuk tulisan, yang sewaktu-waktu mungkin aku akan baca lagi. Apakah aku cukup mampu untuk berani jujur dengan diri sendiri? Ya, sampai akhirnya aku menemukan salah satu metode journaling, yaitu Morning Pages, di mana Morning Pages itu adalah salah satu metode di mana kita menuliskan apa yang ada di pikiran dan perasaan di pagi hari sebanyak 3 halaman. Morning Pages ini adalah salah satu metode journaling yang menurutku sangat sederhana. Kita hanya menyediakan buku catatan atau notes apapun, kemudian pulpen, dan waktu di pagi hari. Jadi saat aku tahu metode ini, saat aku mempraktekkannya, saat aku memulai untuk menuliskan halaman pertamaku di sebuah jurnal, aku benar-benar dibawa berkelana dengan isi pikiran dan perasaanku. Aku dibawa bebas untuk mengungkapkan apa saja yang selama ini hanya terpendam, yang selama ini hanya ada di pikiran dan perasaanku tanpa pernah bisa aku keluarkan. Entah itu dengan bercerita kepada orang lain atau kepada orang terdekat, aku benar-benar gak bisa. Tapi sampai akhirnya dari Morning Pages, aku ternyata bisa mengungkapkan itu lewat sebuah tulisan. Dan dari Morning Pages aku dibawa bebas untuk mengungkapkan apa saja yang selama ini hanya terpendam dan menulis tanpa adanya aturan. Kayak ngalir aja gitu. Kayak ibaratnya Morning Pages tuh ngosongin tempat sampah di otak kita agar ada ruang untuk pikiran baru dan melepaskan energi yang barangkali nggak baik buat diri kita sendiri. Dan pertanyaannya, kenapa di pagi hari? Sama dengan namanya Morning Pages, yaitu halaman pagi. Karena pagi hari itu adalah waktu di mana pikiran kita itu masih belum banyak terdistraksi apapun. Suasana pagi juga cenderung lebih tenang, dan pagi hari itu adalah waktu di mana kita tuh cenderung jujur sama diri sendiri. Saat kita ngerasa capek, saat kita ngerasa bingung, saat kita ngerasa kecewa, marah, dan pagi hari tuh semua itu tuh kadang sering muncul gitu. Dan dengan journaling ini di pagi hari itu kita bisa buang pikiran negatif itu dan emosi yang ada supaya pikiran jadi lebih lega, jadi lebih jernih, dan kita tuh jadi fokus ngejalanin hari-hari. Dan itu yang aku alami selama ini. Kenapa 3 halaman? Kenapa harus 3 halaman? Jadi gini, aku biasa menulis Morning Pages di 3 halaman, itu sekitar 30-40 menitan. Dan menulis 3 halaman itu memaksa aku untuk melampaui pikiran yang dangkal
kemudian menggali emosi yang tersembunyi, dan mengeluarkan segala keluh kesah. Ada saat dalam proses aku menulis di satu hari, di sebanyak 3 halaman itu, aku merasa bingung. Ini aku menulis apa lagi ya? Aku bingung, dan yang akhirnya aku tulis, aku bingung nulis apa lagi. Aku bingung, aku nggak ngerti, dan itu bisa sampai beberapa kali gitu nulis, kayak aku bingung, aku nggak tahu mau nulis apa lagi gitu. Dan terkadang saat kebingungan itu kita tuliskan, terkadang ada satu perasaan, satu emosi yang tiba-tiba muncul gitu, dan di situ kita nemuin emosi yang lain, dan akhirnya kita terus menulis sampai akhirnya selesailah 3 halaman itu. Dan menurutku di morning pages itu tulisannya nggak harus rapih, nggak harus tersusun, dan kita bebas nulis apapun yang ada di pikiran dan perasaan kita. Dan ini adalah jurnal aku sampai sekarang, masih terus melakukan kebiasaan ini, yaitu morning pages. Ini adalah yang pertama. Di sini aku mulai dari bulan Dari bulan Mei. Dari bulan Mei tahun 2025, dan itu tahun lalu, ya kan. Satu buku ini selesai sampai Oktober. Mei sampai Oktober 2025. Dan ini adalah yang terbaru di bulan Mei, baru beberapa lembar. Dan ya, aku merasa aku menikmati proses journaling ini. Kenapa pada akhirnya morning pages ini bantu aku untuk menemukan diriku lagi, untuk menemukan diriku sendiri. Karena dari situ, dari proses menulis setiap pagi itu, aku menemukan suara asliku. Aku menemukan kejujuran dari pikiran dan perasaan yang aku alami. Dan dari kejujuran itu, aku kenal sifat dan sikapku saat aku menghadapi suatu kejadian yang bikin aku merasa tidak enak. Di situ aku tuliskan apa yang aku rasakan, lalu pada akhirnya aku tahu apa yang aku suka, aku tahu apa yang enggak aku suka, aku tahu apa yang pengen aku jalanin dan yang enggak pengen aku jalanin. Dan ketika aku menuliskan suatu perasaan yang sama, atau emosi, atau pikiran yang sama di hari-hari yang berbeda, aku sadar bahwa aku nulis itu, aku tahu kemarin aku juga nulis itu, aku tahu lusa kemarin juga aku nulis itu, dan dari situ aku sadar bahwa ada hal yang harus aku selesaikan, ada hal yang harus aku perbaiki. Dan dari situlah aku mengenal diriku sendiri. Aku merasa aku tahu apa yang ada di dalam pikiran dan perasaanku selama ini. Ya, sampai akhirnya sekarang morning pages menjadi sebuah rutinitas yang aku jalani, dan aku merasa menikmati itu di pagi hari dengan suasana yang tenang, yang kadang aku romantisasi dengan minum teh atau dengan minum kopi terkadang. Dan itu bikin aku merasa setelah menyelesaikan 3 halaman, aku merasa aku jauh lebih lega. Aku merasa aku lebih fokus ngejalanin hari-hariku dan waktu-waktu yang aku punya. Dan ya, aku menikmati itu. Aku merasa diriku hidup lagi. Aku merasa diriku menjadi ada, setidaknya untuk diriku sendiri. Jadi mengenal diri sendiri itu bukan tentang perlombaan, tapi perjalanan panjang yang dimulai dari 1 halaman setiap pagi. Jangan khawatir tentang apa yang kamu tulis, yang penting kamu kasih ruang untuk dirimu sendiri. Tuliskan bebanmu, temukan dirimu, dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri.
Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus bertumbuh setiap harinya.